Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kalisa berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, kita kembali ketemu di sekolah minggu pada minggu hari ini. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Yuk sikap doa yang baik ya, lipat tangan dan tutup mata ya. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul kembali Tuhan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami selalu taat, dengar-dengaran Tuhan. Kami juga memuji dan menyembah-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku senang.
Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Saatnya adik-adik kita persiapkan hati kita ya. Oke, dengar-dengaran ya adik-adik. Tidak main-main, tidak ganggu teman ya, tetapi kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sikap doa yang baik ya adik-adik. Yuk kita mulai ibadah, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah-Mu dengan sukacita. Kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, supaya firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami. Biar kami dibentuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Setelah Saul menjadi raja atas orang Israel, Saul memimpin pertempuran orang Israel melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin terkenal sangat amat kuat. Ia memilih 3.000 orang tentara dan sebagian dikirimkannya ke Gibea Benyamin bersama-sama dengan Yonatan. Di sana, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Mereka bersorak-sorai dengan gembira. Rakyat mengeluk-elukan Raja Saul karena mereka berhasil menang pertempuran melawan bangsa Filistin. Setelah bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin menjadi sangat amat marah. Mereka sangat membenci bangsa Israel. Akhirnya, mereka mengikuti bangsa Israel, mengikuti Raja Saul ke Gilgal. Raja Saul mendengar bahwa bangsa Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Mereka menyiapkan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan sebanyak pasir di tepi laut. Raja Saul menjadi sangat amat takut. Ia panik. Ia takut bangsa Filistin dapat mengalahkan mereka. Saul ingat bahwa Samuel mengatakan bahwa ia harus menunggu Samuel selama 7 hari sebelum akhirnya mereka bersama-sama mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelahnya, ia akan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Namun Saul takut dan panik, sehingga ia mulai memberikan korban bakaran sendirian. Ia meminta pengasihanan Tuhan tanpa menunggu kehadiran Samuel. Tiba-tiba Samuel datang dan melihat apa yang dilakukan Raja Saul. Ia marah karena Saul tidak taat terhadap perintah Allah. Saul lebih mementingkan memberikan korban bakaran dan persembahan, namun tidak melakukan perintah yang diberikan kepadanya. Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Raja Saul menyesal karena ia tidak menaati perintah Allah. Ia memohon ampun. Namun, karena perbuatannya, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena Raja Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
kepemimpinan Raja Saul sebentar lagi akan berakhir. Nah, adik-adik sudah menyimak ya video yang tadi ya. Nah, kita masih menceritakan tentang Raja Saul ya, di mana Raja Saul dia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja bangsa Israel. Dan Raja Saul dia diurapi oleh Samuel. Nah, adik-adik, ketika itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Dan bangsa Israel kalah dari bangsa Filistin. Nah, jadi bangsa Israel tuh banyak yang bersembunyi karena ketakutan dan pergi meninggalkan Raja Saul. Nah, Saul disuruh menunggu selama 7 hari sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi adik-adik, Samuel gak datang juga. Padahal kata Samuel, mereka, maksudnya Samuel dan Saul, akan memberikan korban bakaran untuk Allah. Tetapi sampai 7 hari lamanya, Samuel juga tidak datang juga adik-adik. Nah, karena keadaan ini yang membuat Raja Saul menjadi takut dan bingung. Jadi dia memutuskan untuk membakar korban persembahan sendiri tanpa menunggu Samuel. Setelah Saul membakar korban bakaran, tiba-tiba Samuel datang. Tentu saja Samuel marah dan menegur Saul karena dia tidak taat. Dia tidak taat dengar-dengaran firman Tuhan. Karena dia tidak taat, akhirnya Saul dihukum oleh Tuhan, yaitu Saul tidak lagi menjadi raja Israel. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalisa mau tanya nih, kalau adik-adik sedang takut, misalnya ya, sedang ujian gitu ya, takut nilainya jelek, apakah dalam keadaan takut itu adik-adik boleh melanggar perintah Tuhan, yaitu dengan cara menyontek? Atau juga mungkin ketika adik-adik takut dimarahi oleh ibu, akhirnya adik-adik berbohong sama mama. Gak boleh ya adik-adik ya. Jangan seperti Bapak Saul ya. Tidak boleh seperti Raja Saul. Ketika dia sedang takut, sedang bingung, dia melanggar perintah Tuhan. Dia gak taat, dia gak mau dengar-dengaran ya. Dan ini menyedih dan membuat hati Allah menjadi sedih, karena Raja Saul yang dipilih oleh Allah, dia malah tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah, kita sebagai anak Allah, ya, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita lagi takut, ketika kita lagi bingung? Apakah yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berdoa ya adik-adik. Ya, walaupun mungkin iblis menggoda kita untuk melakukan dosa, kita tetap katakan no. Ya, kita tetap katakan aku anak Allah. Aku tidak mau mengikuti dosa. Ya, ingat ya, seperti Kalisa selalu katakan ya, upah dosa adalah maut. Ya, jadi adik-adik, kita harus tegas. Kita nggak mau kompromi dengan dosa. Oke? Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Kalisa selalu berharap adik-adik selalu taat ya. Ya, bagaimanapun keadaan kalian harus tetap taat. Kita harus tetap berdoa, minta kekuatan sama Tuhan, oke? Agar kita bisa melewati cobaan, oke? Yuk, sekarang saatnya kita berdoa. Sikap doa ya adik-adik. Ingat ya, harus taat ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang selalu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpin kami agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang taat,
dan kami tidak bisa digoda oleh iblis. Walaupun mungkin iblis menggoda kami untuk melakukan dosa, kami tetap katakan tidak, karena kami sangat menyayangi Tuhan. Kami sangat menyayangi Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau melindungi kami, senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami, guru kami, berkati pendidikan kami, sekolah kami, berkati guru-guru di sekolah maupun kakak sekolah minggu. Berkati kami semua ya Bapa, dan lindungi kami semua dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, bye.